Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah karena pada kesempatan kali ini kita masih diberi nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat sehingga kita masih bisa menjalankan shaum Ramadan. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke hadirat junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin. Ahwati fillah rahimakumullah. Sebagaimana yang kita ketahui, hukum syara adalah khitbah syar'i atau seruan dari pembuat hukum, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berkaitan dengan perbuatan hambanya. Dan hukum syara sendiri dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah wajib. Dikatakan wajib, manakala kita mengerjakan maka kita akan mendapatkan pahala. Dan ketika kita meninggalkan maka kita akan mendapatkan dosa. Contohnya adalah sholat fardu, shaum Ramadan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah sunnah. Dikatakan sunnah, manakala kita mengerjakan maka akan mendapatkan pahala. Dan ketika kita tinggalkan kita pun juga tidak akan berdosa. Contohnya adalah shaum sunnah Senin Kamis, shaum sunnah Daud, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah mubah. Mubah itu kita diberi kebebasan untuk memilih, baik mau meninggalkan atau mau mengambilnya. Contohnya adalah pemilihan warna kerudung, pemilihan warna baju, dan lain sebagainya. Maka tidak ada ketetapan khusus yang mengatur. Kemudian yang keempat adalah makruh. Makruh itu lebih utama ketika kita tinggalkan. Contohnya adalah kita sholat dalam kondisi perut lapar dan hidangan telah disajikan. Kemudian yang kelima adalah haram. Dikatakan haram, manakala kita kerjakan maka kita akan berdosa. Contohnya adalah riba, zina, kemudian minum khamr, dan lain sebagainya. Kemudian hukum syara itu sendiri meliputi 2 hal. Yang pertama adalah benda dan yang kedua adalah manusia. Yang berkaitan dengan benda, maka hukum asal benda adalah mubah. Al-aslu fil asya ibahah malam yurid dalilu tahrim. Jadi, hukum asal suatu benda adalah mubah selama belum ada dalil yang mengharamkannya. Kemudian yang kedua adalah yang berkaitan dengan perbuatan manusia. Perbuatan manusia itu selalu bersandar pada syarat. Al-aslu fil af'ali la taqayyidu bi hukmi syar'i. Bahwasannya perbuatan manusia itu selalu terikat dengan hukum syara. Jadi, Islam sebetulnya sudah menetapkan tolak ukur yang pasti untuk perbuatan manusia. Jadi standarnya adalah halal dan haram. Kemudian juga standar baik dan buruk itu harus disandarkan pada syara. Dikatakan baik manakala syara mengatakan itu baik, dan dikatakan buruk manakala dalam kacamata syara itu buruk. Mengapa demikian? Karena perbuatan manusia itu akan dihisab oleh Allah kelak di yaumil hisab. Dan semua aktivitas kita itu sejatinya adalah ibadah kita. Lalu bagaimana jika muncul masalah baru yang belum ada hukumnya? Maka permasalahan tersebut harus dikaji dan dipahami untuk digali hukumnya dari dalil yang sudah ada. Ahwati fillah rahimakumullah. Dewasa ini ada beberapa dari kaum muslimin yang menganggap bahwasanya Islam itu fleksibel sehingga bisa berjalan sesuai dengan perkembangan zaman. Harus mengikuti perkembangan zaman. Ada pula yang mengaitkan dengan kaidah syara bahwasanya tidak bisa ditolak adanya perubahan suatu hukum karena ada perubahan zaman. Sehingga bertolak dari hal tersebut, ada beberapa kaum muslimin yang melakukan aktivitas berdasarkan realita yang ada, berdasarkan perkembangan zaman, selalu mengikuti perubahan yang terjadi. Misalnya, mereka mau terlibat riba dengan alasan bahwasanya kalau kita tidak mengambil riba, maka kita tidak akan punya rumah, kita tidak akan punya kendaraan. Padahal sudah jelas bahwasanya haramnya riba itu disebutkan dalam Al-Quran langsung. Demikian juga dengan kewajiban berhijab. Ada segelintir orang yang mengatakan bahwasanya jilbab itu tidak wajib, kerudung itu tidak wajib, itu kuno, ketinggalan zaman. Padahal sudah jelas di dalam Al-Quran Allah memerintahkan kepada setiap muslimah yang sudah balik untuk berhijab. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 59.
Sehingga saat ini kita harus jeli, harus teliti, tidak bisa asal mengambil pendapat dari beberapa orang. Dan kita sebagai seorang muslim sebelum melakukan sesuatu harus memahami dulu hukum dari apa yang akan kita lakukan. Ahwati fillah rahimakumullah, momen Ramadan ini sebetulnya momen yang tepat untuk kita meningkatkan syafaqah kita tentang agama kita, tentang Islam. Bagaimana kewajiban kita, bagaimana aturan Allah mengatur seorang ibu dan seorang wanita, baik itu pakaian, baik itu pergaulan maupun muamalah yang lain. Mudah-mudahan momen Ramadan ini bisa menjadi momen bagi kita semua untuk taat kepada aturan Allah secara totalitas, sehingga tidak ada lagi yang memilih hukum sesuai dengan kehendak hatinya. Ahwati fillah rahimakumullah, itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Ada benar datangnya dari Allah, kalau ada kurangnya itu murni dari saya. Akhiru kalam wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.